Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Raja Firmansyah sebagai pembuka. Setelah itu ada Friska yang akan memperkenalkan perusahaan. Setelah itu ada Kak Marisa, Nazwa, dan Andini yang akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Setelah itu ada Martinez yang akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lebih mengenal lagi tentang Bank BCA. Jadi, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia, didirikan pada 21 Februari 1957. BCA menawarkan berbagai layanan perbankan, termasuk perbankan konsumen, perbankan korporasi, kartu kredit, perbankan investasi, pinjaman hipotek, dan perbankan pribadi. PT Bank Sentral Asia Tbk didirikan sejak 10 Oktober 1955 yang bermula dari NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat ada di Jakarta. Efektif per 2 September 1975, nama bank diubah menjadi PT Sentral Asia atau BCA. Sejalan dengan hal tersebut, BCA memperkuat jaringan layanan cabang mereka. Lalu pada 1977, BCA berkembang menjadi Bank Devisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang Transline. Transline adalah alat yang membantu trader dalam mengonfirmasi dan menguji naik atau turunnya tren suatu pasar. Trendline sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada uptrend, yang kedua ada downtrend, dan yang ketiga ada sideways. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama uptrend. Uptrend sendiri adalah di mana pergerakan harga dari bawah menuju ke atas atau lembah-lembah bawah bergerak naik ke atas. Nah, yang kedua adalah downtrend. Downtrend ini adalah kebalikan dari uptrend, di mana pergerakan dari atas menuju ke bawah atau di mana harga yang darinya atas menuju ke paling kecil. Yang terakhir adalah sideways. Sideways sendiri adalah di mana garis yang menunjukkan tidak ada harganya saham yang menembus batas atas maupun batas bawah. Jadi garis itu tidak menembus batas atas maupun batas bawah. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai support dan resistance. Yang pertama itu ada support. Pada grafik itu bisa dilihat titik support itu dilingkari sama lingkaran hitam, ditandai sama lingkaran hitam. Jadi support itu adalah area di mana harga cenderung itu berhenti turun dan memantul naik karena adanya banyak pembeli masuk. Bisa dibilang istilahnya itu support sebagai lantai yang menahan harga. Lalu selanjutnya bisa dilihat resistance. Dilihat pada grafik, resistance itu ditandai sama lingkaran hitam. Jadi resistance ini adalah batas atas yang menahan kenaikan harga. Jadi setiap kali harga BBCA nyentuh resistance nih, tekanan jual itu meningkat dan bikin harga susah naik lebih tinggi lagi. Jadi tapi hati-hati kalau support itu tembus, harga bisa turun lebih dalam. Begitu juga kalau resistance tembus, harga bisa lanjut naik. Nah, pada pasar saham nih, ada yang namanya istilahnya itu jebakan pasar atau disebut juga traps. Jadi traps ini terdiri dari 2, yaitu ada bull trap dan bear trap. Yang pertama itu ada bull trap. Bull trap terjadi bisa dilihat pada grafik ketika harga BBCA itu terlihat menembus resistance, bikin banyak trader itu jadi FOMO buat buru-buru beli gitu. Tapi ternyata harga malah anjlok lagi. Nah, ini sering jadi jebakan nih bagi yang nggak sabar nunggu konfirmasi. Jadi selanjutnya itu ada bear trap. Bear trap ini terjadi ketika harga BBCA turun melewati support, yang mana terlihat seperti sinyal bearish gitu. Trader panik tuh dan buru-buru jual, tapi ternyata harga malah naik lagi.
Nah, hal ini sering dipakai oleh pemain besar buat menjebak trader-trader kecil nih. Makanya penting banget buat konfirmasi setiap breakout sebelum ambil keputusan. Baiklah, saya lanjutkan mengenai moving average. Nah, moving average pada gambar di samping menghitung harga dalam waktu 50 hari atau sering disebut MA50. Dalam gambar MA50 terjadi antara Juli 2024 di mana MA50 menembus ke batas bawah sehingga lebih disarankan untuk melakukan pembelian. Nah, sementara MA50 ini selanjutnya di waktu order di mana MA50 menembus batas atas sehingga disarankan untuk menjual pada waktu itu. Selanjutnya ada Relative Strike Index atau yang biasa disebut dengan RSI. Nah, Relative Strike Index ini adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan relatif pergerakan harga dalam suatu periode tertentu dan mengidentifikasi kondisi overbought di atas 70 atau oversold di bawah 70. Nah, RSI ini dihitung dalam skala 0 hingga 100 dan biasanya menggunakan periode 14 hari sehingga standar. Dalam gambar di samping ini, oversold terjadi pada Juni, di mana disarankan untuk segera membeli karena akan mengalami kenaikan. Sementara overbought terjadi pada Oktober, di mana disarankan untuk menjual karena diperkirakan akan mengalami penurunan harga. Selanjutnya ada MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengidentifikasi tren, momentum, serta potensi pembalikan harga dalam pasar keuangan. Nah, indikator ini dikembangkan oleh Gerald Apple pada tahun 1979 dan sering digunakan dalam analisis teknikal untuk menentukan kekuatan dan arah tren harga sesuai suatu aset. Nah, di dalam MACD ini ada dua garis yang akan dijumpai, yaitu sinyal line garis dan MACD line. Nah, jika MACD line positif, maka disarankan membeli atau bullish. Jika garis MACD negatif, maka disarankan menjual atau bearish. Dalam gambar di samping, MACD positif di bulan Agustus menunjukkan menuju September hingga lebih disarankan untuk membeli, tetapi pada bulan Oktober menuju Desember MACD negatif sehingga lebih disarankan untuk menjual. Stochastic Oscillator adalah indikator teknikal yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menggambarkan atau mengukur momentum harga dan mengidentifikasi kondisi overbought atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual. Stochastic didasarkan pada asumsi bahwa ketika harga naik, harga penutupan cenderung mendekati harga tertinggi dalam periode tersebut. Dan ketika harga turun, harga penutupan cenderung mendekati harga terendah. Pada gambar yang kami lampirkan di atas, indikator stochastic menganalisis bahwa di Juni sebaiknya dilakukan pembelian karena terjadi pemotongan K terhadap D ke atas. Sementara di Oktober disarankan untuk melakukan penjualan sebab K memotong ke bawah sehingga menjadi penurunan harga. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian analisis fundamentalnya. Yang pertama itu Return on Equity atau ROE. Yang hasilnya itu sebesar 20,87%. ROE sebesar 20,87% ini menunjukkan bahwa BCA mampu menghasilkan laba bersih sebesar 20,87% dari total ekuitas pemegang saham. Dan yang kedua, Return on Asset atau ROA, yang hasilnya itu sebesar 3,78%. ROA sebesar 3,78% ini menunjukkan bahwa BCA itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar 3,78% dari total asetnya. Yang ketiga itu Debt to Equity Ratio atau DER, yang hasilnya itu sebesar 4,48 kali. DER sebesar 4,48 ini berarti BCA memiliki utang 4,48 kali lebih besar dari ekuitasnya. Yang keempat itu Earning per Share atau EPS, yang hasilnya itu sebesar Rp445, yang berarti setiap lembar saham BCA menghasilkan laba bersih sebesar Rp445 sepanjang tahun 2024. Yang kelima itu Dividend Payout Ratio atau DPR, yang nilainya itu sebesar 62,36%. Yang berarti BCA itu membagikan 62,36% dari labanya itu sebagai dividen kepada pemegang saham.
Yang keenam itu price to earning ratio atau PER yang hasilnya sebesar 21,74. Yang berarti investor itu bersedia membayar 21,74 kali laba tahunan untuk memiliki saham BCA. Dan yang ketujuh itu price to book value atau PBF yang nilainya itu sebesar 4,54. Yang berarti saham BCA itu diperdagangkan pada 4,54 kali nilai buku ekuitasnya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hasil analisis memberikan gambaran yang seimbang tentang saham BBCA. Analisis teknikal memberikan wawasan tentang pergerakan, harga saham, dan potensi peluang perdagangan jangka pendek. Sementara analisis fundamental memberikan pandangan jangka panjang tentang kesehatan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Investor yang bijak akan mempertimbangkan kedua jenis analisis ini sebelum membuat keputusan investasi.